Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera pemirsa TVRI di Kalimantan Barat, di mana saja Anda berada di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Seperti biasa hadir di pukul 11 hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat, forum kabar yang mengedepankan sebuah komunikasi, yang mengedepankan sebuah diskusi, perbincangan ataupun pengetahuan bagi kita mengenai hal-hal yang ada di sekitar kita yang up to date ataupun yang terkini atau hal-hal yang memang wajib kita ketahui. Di kesempatan hari ini kita akan coba membahas mengenai bagaimana harmonisasi kehidupan beragama di Kalimantan Barat atau harmoni hidup beragama di Kalimantan Barat yang pastinya memang merupakan sebuah keniscayaan bagi kita bahwasanya di Kalimantan Barat itu banyak sekali agama-agama yang ada, suku-suku ataupun etnis yang ada, di mana keberagaman bagi warga Kalimantan Barat merupakan sebuah makanan kehidupan sehari-hari. Baiklah, telah hadir di tengah-tengah kita seorang narasumber yang memang berkompeten di bidang ini yang akan memberikan kepada kita informasi-informasi tersebut. Ya, kita sapa Bapak Profesor Ibrahim, ya, Ketua FKUB Kalimantan Barat. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam sehat selalu ya. Sehat. Alhamdulillah ya. Profesor Ibrahim, Ketua FKUB Forum Komunikasi Forum Kerukunan. Ya. Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan ya. Barat. Oke, pemirsa TVRI, jadi sebenarnya bagaimana sih kerukunan kehidupan beragama di Kalimantan Barat khususnya di provinsi, karena ternyata FKUB bukan hanya di provinsi tetapi juga ada juga di beberapa kabupaten kota. Dan sebenarnya apa yang mendasari terbentuknya forum kerukunan umat beragama ini? Iya, baik. Bang Profesor, ya. Bang Prof, ya, Bang Prof. Siap. Ya, Bang, kira-kira apa sih Bang yang mendasari dibentuknya FKUB? Akhirnya pemerintah memandang perlu untuk dibentuk FKUB ini, Bang. Ya, oke, baik. Pertama, bahwa FKUB itu lahir atas realitas keragaman agama kita di Indonesia. Bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang besar, kemudian agama yang beragam itu paling tidak sampai hari ini misalnya ada 6 agama besar yang diakui oleh pemerintah. Nah, keragaman ini kan tentu saja memiliki potensi-potensi untuk memicu konflik antar umat, antar agama. Nah, karena itu pemerintah berpandangan penting untuk memastikan bahwa agama yang beragam ini tidak memicu konflik di tengah masyarakat, kemudian diperlukan berbagai kebijakan dan wadah untuk menjamin berlangsungnya hubungan antar agama yang baik dan harmonis, yang rukun dan harmonis. Nah, salah satu itulah maka pemerintah mendirikan kelembagaan masyarakat yang dalam hal ini Forum Kerukunan Umat Beragama untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan antar agama dan kerukunan antar umat beragama. Nah, itu latarnya. Maka pada tahun 2006 melalui peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, lahirlah satu kesepakatan nomor 8 nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam menata hubungan antar umat beragama, memberdayakan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Nah, jadi intinya bahwa pemerintah menganggap FKUB ini penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menata hubungan antar umat beragama, menjamin kerukunan antar umat beragama terus terpelihara di Indonesia dan Kalimantan Barat terutama kita. Jadi itulah sejak tahun 2006. Ya, dimulainya ya, artinya sudah lewat reformasi ya, berarti baru ini kurang lebih sekarang sudah 13 sampai 16 tahun ya kurang lebih. Ya, lebih kurang. Oke. Nah, sementara di Kalimantan Barat sendiri langsung tahun 2006 itu sudah ada atau ada pergeseran? Langsung. Kalimantan Barat itu langsung merespon PBM itu dengan lahirnya Pergub nomor 518, Peraturan Gubernur 518 tahun 2006 tentang pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat. Nah, itu kemudian lahir 2006. Dalam perjalanan ada beberapa poin yang terus disempurnakan oleh pemerintah sampai di 2013 muncul lagi ada perubahan, penyempurnaan. Lahir lagi Pergub di 2013 nomor 29. Intinya bahwa
pemerintah dari pusat sampai daerah punya satu pandangan bersama dan komitmen bersama tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama tadi supaya terus harmonis, dan lebih-lebih lagi adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun. Nah, karena tidak mungkin negara ini akan membangun, tidak mungkin daerah ini akan bisa membangun dengan baik jika terjadi hal-hal yang tidak rukun antar umat, terjadinya konflik antar umat beragama. Nah, ini alasan penting, dan perjalanan sejarah FKUB sampai hari ini terus berjalan, terus mengembangkan diri sampai ke tingkat kabupaten kota. Bahkan ya. di beberapa daerah FKUB itu sudah terbentuk sampai ke kecamatan. Oh, nah, diperbolehkan memang sampai ke kecamatan? Diperbolehkan, hanya saja catatannya nanti pada daerah tertentu, misalnya daerah kabupaten kota tertentu yang ingin membentuk sampai ke kecamatan, maka itu harus dibunyikan dalam konsideran pergub atau pergubnya. Nah, dibunyikan di situ. Jadi payung hukumnya langsung diberikan pada peraturan bupati atau wali kota. Perwako ya. Oke. Nah, sejauh ini kalau boleh diinformasikan, Prof, itu tupoksinya apa sih sebenarnya dari FKUB itu? FKUB ya. Satu, pertama, sesuai dengan tujuan pendirian FKUB tadi adalah untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam menata hubungan antar umat beragama. Nah, karena itu maka FKUB ini diberi tanggung jawab untuk memelihara hubungan antar umat beragama, misalnya membangun dialog antar tokoh-tokoh agama, antar tokoh masyarakat. Nah, itu tugas-tugas FKUB. Kemudian tentu saja menyelesaikan persoalan jika terjadi kesalahpahaman antar umat beragama, itu tugas pertamanya adalah FKUB. Kemudian menerima dan menyerap aspirasi umat beragama, itu pada FKUB. Kemudian nanti dari aspirasi itu nanti akan dibuat dalam bentuk rekomendasi ke pemerintah daerah untuk dibuatkan kebijakan. Nah, kemudian termasuk juga tugas FKUB itu adalah membangun literasi antaragama. Bagaimana nanti melalui FKUB semua pimpinan agama di situ nanti bisa memberikan kecerdasan, pemberdayaan, pemahaman yang baik pada umat beragama tentang bagaimana seharusnya hubungan antar umat beragama yang rukun dan harmonis itu. Nah, ini diantara tugas-tugas. Dan satu tugas yang sangat spesial itu dari FKUB, terutama untuk FKUB Kabupaten Kota adalah memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah. Ya. Itu salah satu tugas FKUB. Salah satu tugas FKUB untuk kota dan kabupaten. Ya. Jadi itu bagian dari tugas ya. Tugas FKUB. Artinya selain rekomendasi dari FKUB, juga mungkin dari rekomendasi dari Kementerian Agama atau apa? Ya, untuk pendirian itu. Ya, itu syarat, itu masuk pada syarat. Sebelum rekomendasi ke FKUB itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terutama untuk yang pendirian rumah ibadah ya. Misalnya syarat soal kebutuhan rumah ibadah yang dibuktikan nanti dengan KK atau KTP jemaahnya berapa banyak. Misalnya 60 harus terpenuhi, ada bukti KTP dari artinya 60 memang ada jemaahnya ada jemaahnya ya? Itu diantara syarat, salah satu syaratnya ya. Nah, nanti pemerintah wajib, kalau syarat itu terpenuhi, maka pemerintah wajib untuk memfasilitasi itu diatur dalam PBM tadi. Diperintahkan oleh PBM bahwa pemerintah daerah harus memfasilitasi umat beragama untuk menjalankan agamanya masing-masing. Termasuk misalnya memberikan lokasi untuk pendirian rumah ibadah jika syarat tadi sudah terpenuhi. Nah, baru syarat terakhir dari semua itu nanti ada rekomendasi dari FKUB setempat bahwa ini sudah terpenuhi syarat-syarat di peraturan pendirian rumah ibadah. FKUB beri rekomendasi ke pemerintah daerah untuk ditetapkan sebagai rumah ibadah. Nah, Prof, kalau melihat tadi kan tahun 2006 dengan keluarnya PBM atau peraturan bersama menteri dan sebenarnya di samping kenapa munculnya di tahun 2006? Kalau boleh mungkin mungkin ada kisi-kisi atau apa ini. Kenapa nggak 2003 misalnya atau 98 bersama dengan reformasi? Ya, saya kira mungkin ini bagian dari proses reformasi barangkali yang juga berjalan ya. Ketika reformasi katakan 99, memang jauh jarak 99 ke 2006 itu kan jauh.
jauh. Tetapi saya kira proses itu kan masih terus berjalan bahwa keragaman agama kita yang tidak bisa kita pungkiri, kemudian cara berpikir masyarakat, termasuk mungkin keran demokrasi yang juga terbuka, itu kan satu sisi memang positif bahwa semua orang bisa terbuka, bebas dengan keterbukaan di reformasi. Tetapi tidak jarang bahwa kebebasan itu terkadang bersinggungan dengan kebebasan orang lain. Ya, kita memang bebas, dijamin oleh undang-undang ya, kebebasan berpendapat, berekspresi dan seterusnya. Tetapi kebebasan kita tidak boleh merusak kebebasan orang lain. Nah, ada kebebasan orang lain juga harus dihormati. Nah, inilah salah satu saya kira dalam perjalanan sejak reformasi itu mulai terlihat misalnya singgungan-singgungan antar kebebasan tadi, ekspresi kebebasan beragama dan seterusnya. Mulai ada persoalan termasuk pendirian rumah ibadah, ada persoalan misalnya di mana-mana. Nah, ini saya kira yang mengkerucut pada kebijakan bahwa ini harus ada kebijakan baru, aturan baru dengan kelembagaan baru yang membantu untuk mengurus itu. Nah, dalam hal ini kan pemerintah tentu punya keterbatasan juga kalau tugas ini hanya dilakukan oleh pemerintah. Karena itu pemerintah mengambil kebijakan untuk membentuk kelembagaan dari unsur masyarakat. Nah, inilah FKUB tadi. Diambil dari pimpinan-pimpinan keagamaan 6 majelis agama itu. Nah, ini melahirkan FKUB. Nah, tugas intinya FKUB itu juga tadi melaksanakan dalam tri kerukunan itu. Jadi bagaimana FKUB menjalankan tugas pemerintah dalam memelihara tri kerukunan. 3 kerukunan. Satu, kerukunan internal umat beragama. Di dalam ke dalamnya. Kedua, kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga, kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini tugas yang luar biasa yang mungkin pemerintah tidak bisa lakukan sendiri gitu ya. Jadi bagaimana umat beragama itu harus rukun juga dengan pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga mesti rukun dengan umat beragama. Nah, ini tri kerukunan inilah yang menjadi PR besar yang harus diwujudkan oleh pemerintah bersama dengan FKUB di daerah masing-masing. Tri kerukunan itu. Iya, sejauh ini Prof, dari tri kerukunan tadi di Indonesia sepanjang Prof ketahui, mana nih yang paling banyak duri-durinya atau banyak kerikil-kerikilnya? Apakah inter atau antar umat beragama atau antara umat beragama dengan pemerintah tadi? Mana nih paling banyak case-nya atau kasusnya lah gitu ya? Ya, saya kira kalau pertanyaan mana paling banyak agak susah lihatnya. Tapi kalau potensi semuanya ada, saya kira potensi ya. Potensi internal agama saja banyak persoalan. Banyak aspek yang memungkinkan untuk terjadinya konflik. Internal agama. Contoh sederhana saja misalnya beda di Islam saja misalnya, beda antara kunut dan tidak kunut, tarawih 8 rakaat dengan 20 rakaat. Nah, kemungkinan juga nanti lebarannya akan beda. Ini kan bagian-bagian internal. Betul. Artinya ini juga perlu kerjasama semua pihak, apalagi FKUB dengan semua tokoh agama Islam misalnya, membangun literasi pada masyarakat tentang bagaimana kita harus bersikap dengan perbedaan, menyikapi sebuah perbedaan tadi. Iya, bagaimana harus menyikapi sebuah perbedaan, bahwa sebuah perbedaan itu bukan sesuatu yang tidak boleh. Bahkan kalau dalam Islam kan banyak landasan mengatakan bahwa perbedaan itu rahmat, kata Nabi itu. Betul. Nah, tinggal bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Nah, itu harus dibangun internal. Dan hampir semua agama saya bisa katakan punya potensi persoalan internal gitu ya. Nah, bagaimana itu bisa ditata dengan baik, tidak menjadi sebuah persoalan, bahkan menjadi sebuah modal sosial untuk membangun komunikasi internal agama. Nah, itu yang internal agama. Apalagi antar agama. Dan alhamdulillah kalau antar agama, saya kira untuk konteks Indonesia kita masih boleh berbangga lah. Hampir tidak banyak yang kita bisa melihat konflik murni antar agama. Jika konflik-konflik yang pernah terjadi di belahan dunia negara kita ini, saya kira tidak konflik murni agama. Ada konflik faktor politik, persoalan kriminalisasi individu yang nanti menyeret orang dari kelompok agama tertentu. Jadi yang murni pada konflik agama mungkin kita masih bisa berbangga tidak terjadi di kita, dan mudah-mudahan sampai ke depan juga saya kira tidak. Nah, karena itu sekali lagi forum-forum kerukunan seperti ini di mana semua umat beragama, pimpinan umat beragama bisa duduk bersama
dalam satu organisasi yang sama, berdiskusi bersama, tukar pandangan bersama, ini sangat penting di FKUB. Oke. Nah, Jadi Prof, kalau di Kalimantan Barat, sepengetahuan Prof, jadi dari kurang lebih 17 tahun ya berdirinya FKUB dari 2006 sampai 2023 ini. Ya. Apa-apa saja yang sudah dikerjakan oleh FKUB provinsi lah ya, provinsi ya, yang sudah dilakukan oleh FKUB provinsi dalam rangka menjaga keutuhan ataupun kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat. Ya, tapi jangan dijawab dulu ya Prof ya. Baik. Pemirsa TVRI Kalimantan Barat, kita akan kembali perbincangan kita tentang harmoni hidup beragama di Kalimantan Barat selepas jeda yang berikut ini. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Anakku sayang, Mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendek semuanya, jadi jangan sampai dibaca tebal apa yang telah saya contohkan agar mudah dalam mempelajari Al-Qur'an. Ketentuan dan kaidah-kaidah yang lain. Cara cepat belajar Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah tajwidnya. Maka di sini roh bukan izaman nakhirat. Ingat pemirsa yang di rumah, huruf asli itu adalah huruf yang dibaca bukan seperti huruf A, tetapi huruf Ain dia. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup, menggapai rahmatan lil alamin. Ain berharokat dhamma, maka juga panjangnya satu alif atau dua harokat. Nah, seperti itu. Saya sudah tuliskan di depan ini pemirsa, insyaallah. Mari kita simak bersama-sama. Pemirsa TVRI Kalimantan Barat yang menonton atau menyaksikan siaran kami, baik melalui siaran televisi digital kami ataupun melalui streaming kami melalui YouTube channel TVRI Kalbar Streaming. Ya, kembali masih di Forum Kalbar, Harmoni Hidup Beragama di Kalimantan Barat bersama Profesor Ibrahim, Ketua FKUB Kalimantan Barat. Nah, jadi Prof, apa sih yang sudah dilakukan oleh FKUB Kalbar dari tahun 2006 sampai saat ini 2023 berkaitan dengan kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat? Sepanjang kita tahu bahwa Kalimantan Barat ini sangat riskan sekali adanya konflik horizontal ya di antara masyarakat. Ini gimana nih Bang? Oke, baik. Saya di FKUB baru gitu ya, tapi saya bisa membaca dari sejarah FKUB Kalbar 2006 itu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh FKUB Kalimantan Barat ya sesuai dengan tugas dan fungsinya tadi, bahwa FKUB Kalimantan Barat terus membangun dialog intens antar pemuka agama di Kalimantan Barat sebagai bagian dari membangun kerukunan tadi itu yang terus dilakukan oleh dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk seminar, diskusi, dialog dan seterusnya. Kemudian FKUB Kalbar juga menjadi yang dilakukan selama ini adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam mensosialisasi kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkait dengan kerukunan umat beragama. Oke. Jadi itu tugas FKUB juga ya. Sosialisasi yang tadi saya tidak sebutkan di depan ya. Sosialisasi bagaimana nanti menyampaikan kepada umat masing-masing ini ketentuan dalam hubungan umat beragama, termasuk tadi sosialisasi tentang pendirian rumah ibadah dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh FKUB.
Kemudian FKUB bagian dari bentuk literasi yang terus dilakukan adalah membangun literasi antar agama. Misalnya kalau yang dibangun selama ini di Provinsi Kalimantan Barat, misalnya video-video tentang kerukunan umat beragama, video-video tentang toleransi antar umat beragama. Nah, itu yang terus dibuat, yang nanti bisa disaksikan oleh banyak orang, oleh semua umat beragama di Kalimantan Barat. Nah, itu diantara yang dilakukan oleh FKUB, dan alhamdulillah sampai tahun 2020-2021 FKUB Kalimantan Barat berhasil mendapatkan anugerah Harmony Award. Harmony Awards. Oke, 2020 sampai 2020-2021. Harmony yang Award memberikan Kementerian Agama? Dari Kementerian Agama. Oke. Tingkat nasional? Nasional. Oke. Harmony Award. Nah, apa penilaian itu? Penilaian salah satu tadi dari program-program yang dilakukan oleh FKUB dalam membangun kerukunan itu tadi, dialog-dialog antar agama, dialog antar pimpinan agama, kemudian konten-konten literasi antar umat beragama tadi di media sosial dalam bentuk film, video dan seterusnya. Nah, itu nanti ukurannya juga nanti terlihat dalam media komunikasi, semacam website FKUB dan seterusnya. Di situ nanti akan menjadi bagian yang dinilai dalam Harmony Award itu. Iya. Oke. Prof, ada FKUB provinsi, ada FKUB kabupaten kota. Ya. Apakah mereka hierarki atau koordinasi? Koordinasi. Koordinasi. Artinya tetap bahwa FKUB provinsi Kalimantan Barat mempunyai wilayah tugas itu se-Kalimantan Barat. Ya, koordinasi 14 se-Kalimantan kabupaten kota. Betul. Kegiatan-kegiatannya pun bukan hanya di Pontianak saja ya, Prof ya, tapi juga ke daerah-daerah, melakukan literasi di daerah, berkoordinasi juga dengan FKUB daerah. Jadi, bisa saja kita kerjasama, misalnya nanti dari daerah lakukan kegiatan apa, misalnya nanti dari provinsi bisa ikut hadir datang ke daerah, ke kabupaten kota. Nah, itu model koordinasi yang dilakukan. Bukan instruktif. Jadi provinsi tidak bisa memerintah ke daerah, tidak bisa. Tapi koordinasi bisa. Tapi kalau termasuk sampai ke tingkat pusat pun, di pusat kita punya pusat komunikasi umat beragama di Kementerian Agama Pusat RI. Itu juga bukan instruktif. Bukan instruktif, tapi dia secara nasional mengkoordinasikan FKUB seluruh Indonesia secara nasional. Hanya wilayah saja, tapi punya peranannya masing-masing yang sama ya. Siap. Nah, sekarang di wilayah Kalimantan Barat kan 14 kabupaten kota nih. Sementara wilayah cukup besar ini kan pastinya memerlukan beberapa sumber daya manusia. Ini untuk anggota ataupun pengurus ya FKUB ini ada berapa orang setiap dan berapa tahun sekali ini sebenarnya? Ya, saya jawab dari periodisasi ya. Periodisasi pengurusnya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kemudian berapa pengurusnya itu nanti tergantung dari presentasi umatnya. Jadi nanti akan dipresentasikan umat. Misalnya Kalimantan Barat ini Islam berapa persen? Kristen berapa persen, Katolik berapa persen, begitu seterusnya sampai Hindu, Buddha, Konghucu. Nanti baru dihitung berapa perwakilan. Nah, maka Kalimantan Barat ini melahirkan totalnya 21 anggota. 21 anggota. Satu anggota yang terdiri dari 12 anggota dari Majelis Agama Islam MUI, karena majority di 12 orang. 12 orang, kemudian itu seterusnya dari PGI Kristen itu 4 orang, kemudian KWI 3, selanjutnya itu Buddha, Hindu dan Konghucu masing-masing 1. Sesuai dengan jumlah presentasinya. Jadi, dan perlu diketahui penentuan siapa yang jadi pengurus FKUB itu sepenuhnya oleh Majelis Agama. Jadi sepenuhnya yang menentukan itu adalah Majelis Agama, bukan organisasi keagamaan yang lain. Bukan organisasi keagamaan, tapi Majelis Agama. Jadi kalau MUI, kalau Islam itu MUI yang diberi wewenang itu, tanggung jawab itu. Kalau Kristen tadi PGI, Katolik PWI, Buddha itu Walubi, Hindu itu PHDI, dan Konghucu itu Matakin. Nah, jadi itu. Jadi organisasi-organisasi di luar itu tidak punya wewenang untuk menentukan siapa pengurus
FKUB. Jadi perwakilannya itu ya. yang menentukan itu murni MUI. Majelis Agama. Karena itu yang disebutkan dalam Pergub Peraturan Gubernur 2006 nomor 518 2006 dan nomor 29 2013. Bahasanya begitu. Jadi ditentukan oleh Majelis agamanya masing-masing gitu. Dan persentase itu juga datangnya dari perhitungan jumlah penuh. Artinya tidak betul-betul proses keadilan ya. Betul. Kalau memang banyak muslimnya ya muslimnya yang banyak. Ya. Kalau Kristianinya yang banyak ya berarti program Kristiani ya. Ya. Jadi akan beda-beda daerah. Beda-beda daerah bahkan beda-beda perwakilannya ya. Kabupaten kota yang mayoritas non muslim, mereka yang banyaknya ya. Jadi ketuanya juga dari mereka. Jadi dan pemilihan itu sangat demokratis. Jadi begitu diusulkan dari 6 majelis agama masuk di Kesbangpol kalau kita ya, lewat Kesbangpol yang fasilitasi itu, kemudian langsung di situ pleno untuk penentuan siapa pimpinan FKUB-nya. Itu sepakat musyawarah mufakat oleh pimpinan di antara agama masing-masing itu untuk ya. menentukan siapa yang ditunjuk sebagai pimpinan FKUB dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris sampai bendahara. Itu tetapi tentu saja ini representasi dari 5-6 majelis agama. Oke. Nah, ini 21 orang. Kalau kabupaten kota? Tidak sama, beda-beda, ya? tergantung tadi jumlah presentasi umatnya. Jadi dari jumlah per agama sampai jumlah keseluruhan juga tidak sama itu. Kalau kota Pontianak misalnya ini berapa orang ini? Kemungkinannya saya tidak bisa jawab ya, karena tapi yang jelas di bawah 21 ya. Di bawah kita, 21 di bawah karena wilayahnya juga nggak begitu luas ya, lebih kecil. Oke, Prof. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa ada kurang lebih 21 orang, ada stafnya juga kan tentunya pasti ada sekretaris dan sebagainya. Ini operasionalnya dari mana nih? Sesuai amanah aturan di PBM itu operasionalnya dibebankan pada pemerintah daerah masing-masing. Nah, berapa besarnya tidak ditentukan dalam PBM itu kebijakan pemerintah daerah dengan ketersediaan dana daerah, itulah yang nanti akan melahirkan berapa bantuan dalam bentuk hibah pada FKUB masing-masing. Bantuan hibah ya. Jadi karena itu setiap FKUB baik provinsi apalagi kabupaten dan kota itu nyaris tidak ada yang sama, tergantung kemampuan pemerintah dan kemauan pemerintah. Saya kira ada kemampuan dan kemauan juga ya. Ada kemampuan dan kemauan. Nah, ya. Ini ada pemerintah yang juga pemerintah daerah yang kaya tapi ngasihnya tidak ada dikit, kemauan ya? ngasihnya dikit, jadi berarti tidak mau berhibah yang besar gitu. Jadi ada juga ya? Ada juga yang daerah-daerah kabupaten kota yang fasilitas dana hibahnya, fasilitas juga diberikan. Nah, ini tadi tentu saja saya kira itu akan sangat mensupport soal anggaran hibah dan seterusnya. Tetapi kita juga tidak bisa semata-mata ya harus berharap dengan itu baru bisa bekerja. Karena memang dari awal harus sudah dipahami oleh para pengurus FKUB bahwa ini kelembagaan yang satu di antaranya di situ adalah amal kita untuk membangun daerah dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Jadi tidak semata-mata diukur dari materi. Karena di FKUB tidak ada gaji sama sekali. Tidak ada gaji, tidak ada upah orang-orang FKUB itu. Tapi paling tidak tadi bantuan pemerintah ada untuk personal, itu aja yang penting. Ya, tapi kalau memang pemerintah mau ke depan, ya bisa saja saya kira. Kalau pemerintah mau berikan insentif atau apa barangkali tetapi tentu saja untuk hari ini kita tidak boleh berharap dengan itu baru bisa bekerja. Artinya walaupun anggaran yang minim ya sebenarnya harusnya diberikan anggaran yang cukup. Artinya boleh dikatakan ya mohon izin aja ya, kalau kita sekarang masuk ke kamar kecil aja bayar gitu kan. Artinya diberikan kemampuan, diberikan anggaran. Tidak perlu mewah ya Bang, Prof ya, tapi yang penting mencukupi untuk operasional, terus kemudian ya adalah insentif sedikit ya. Harapan kedepannya bahwa karena gini, dengan adanya FKUB tentunya kan yang tadinya permasalahan-permasalahan yang tidak bisa tertangani oleh pemerintah dalam tanda kutip, bagaimana menjaga kerukunan hidup beragama yang juga merupakan bagian daripada permasalahan bangsa dan rakyat kita ini, dan itu
urusan dari tahun ke tahun itu tak itu aja kata Ya, orang Melayu betul. bilang kan, Ya. itu tak itu ya, tapi nggak bisa selesai. Nah, dengan adanya FKUB tentunya kan ada sedikit banyaknya bisa mengurangi beban Ya. pemerintah. Diberikanlah mereka ini sebuah insentif yang cukup baik sebenarnya ya Prof ya. Artinya supaya kegiatan mereka bisa lebih produktif, bisa lebih banyak lagi, bisa lebih kreatif ya Bang ya. Ya Prof ya. Nah, kalau melihat sekarang dengan betul-betul ini ya ibadah ini ibadahnya lebih tinggi ya. Betul ya. Ya. Ya, oke. Di Kalimantan Barat sendiri ini, Prof. Kalau kita lihat tadi dengan keterbatasan anggaran yang diberikan kepada FKUB Kalimantan Barat, tentunya pastinya bukan tidak. Ibaratnya kata orang tuh the show must go on, tiada rotan akar pun jadi. Yang penting tujuan kita tercapai. Nah, ini gimana nih? Kegiatan apa aja sih, Bang? Atau Prof yang sudah dilakukan oleh FKUB Kalimantan Barat dengan dana yang minim ini? Ya, di antara yang kita bisa lakukan dengan dana-dana itu ya tadi misalnya kita perbanyak kerjasama, misalnya ada dialog seminar, nanti kita kerjasama dengan lembaga mana dan instansi mana, paling tidak nanti di situ bisa share cost, Iya. share cost. Kayak misalnya obat-obatan dengan Balai Dengan POM. misalnya dengan nanti literasinya dengan dinas Dinas, iya, pendidikan iya, itu. iya, Dan iya. memang kita juga diberikan peluang begitu juga sebenarnya. Misalnya beberapa tahun ini misalnya ada beberapa kegiatan Kesbangpol yang bersesuaian dengan kerja FKUB. Iya. Nah, nanti dari mereka anggarannya nanti FKUB yang bekerja misalnya di situ sebagai Jadi artinya FKUB sebagai pelengkap, pelaksana. bukan pelengkap penderita ya? Ya, jangan, bukan pelengkap. Bukan pelengkap penderita, tapi betul-betul sebagai pelengkap. Oke, jadi kemudian ke depan ini di FKUB Kalimantan Barat kan kita tahu sendiri bahwa FKUB Kalimantan Barat ini betul-betul daerah yang sangat rawan dalam konflik horizontal yang terjadi, baik itu etnis, baik itu agama dan lain sebagainya. Dan pastinya tugas berat atau beban berat daripada FKUB cukup luar biasa di Kalimantan Barat dibandingkan dengan wilayah lain. Di samping itu juga luas wilayahnya yang cukup luar biasa. Kalau kita mau pergi ke Kapuas Hulu tidak cukup sejam, 2 jam, 3 jam, tapi mungkin sampai 18 sampai 24 jam. Nah, dari profesor sendiri dan teman-teman semuanya ini, tentunya kan kita tidak bisa tebang pilih. Artinya, udah aja cari masalah yang dekat-dekat aja, yang jauh-jauh nanti nggak ada anggarannya. Tapi untuk menyikapi hal tersebut, sebenarnya harapan dari Prof sendiri saat ini dari 14 kabupaten kota, kalau boleh mungkin sekedar diinformasikan, mana yang agak tinggi lah dalam tanda kutip ya, karena relatif ya tinggi atau rendahnya kasus gitu. Yang paling banyak terjadi konflik beragama itu di mana, daerah mana? Saya mungkin tidak bisa menyebutkan spesifik, detail spesifik daerah mana gitu ya. Cuman memang keragaman agama itu bagian dari kerawanan. Misalnya daerah-daerah yang tingkat keragaman tinggi, maka daerah itu potensinya jelas lebih berpotensi. Nah, karena itu yang mesti menjadi perhatian oleh semua pengurus FKUB. Atau sebutkan angka dari 14 ini berapa kabupaten kota yang potensinya cukup besar? 3, 4, 5? Saya tidak bisa menyebut angka gitu Pak Iwan ya. Tapi prinsipnya bahwa ini menjadi kewaspadaan semua pengurus FKUB. Saya kira dari tingkat provinsi sampai kabupaten kota, bahwa ini ada tanggung jawab besar kita semua pengurus FKUB untuk menjaga kerukunan dan harmonisasi umat beragama ini. Apalagi misalnya tantangan yang paling berat yang kita hadapi sekarang adalah tahun politik. Tahun politik. Nah, menjelang tahun politik, maka ini sangat potensi bukan saja pada daerah kabupaten kota yang keragamannya tinggi secara keagamaan, yang mayoritas agama tertentu saja ketika nanti mulai di tahun politik ini bisa menjadi persoalan yang besar. Kalimantan Barat berapa persen kira-kira kerawanan tingkat konflik antar agama? Di atas 50 atau di bawah 50? Saya kira di bawah 50. Di bawah untuk 50. antar agama ya. Dan kita patut bersyukur bahwa sampai hari ini kita punya kearifan yang luar biasa antar agama.
pemahaman antaragama juga cukup baik pada masyarakat kita, apalagi generasi-generasi orang tua-tua kita itu juga sangat baik. Nah, ini yang harus kita jaga dan pelihara sekarang. Prof, ke depan Ya. bagaimana tugas kita, masyarakat, pemerintah maupun FKUB ataupun organisasi yang lain dalam menjaga kerukunan hidup beragama di Kalimantan Barat lah khususnya. Ya. Bagaimana caranya? Tapi dijawabnya nanti ya, Pak. Siap. Oke pemirsa, kita akan kembali perbincangan kita selepas jeda komersial yang berikut ini. Tempatnya tuh di sini. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu. Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Ya pemirsa, masih bersama Forum Kalbar hari ini kita berbicara atau berbincang mengenai harmoni hidup beragama di Kalimantan Barat bersama Ketua FKUB Kalimantan Barat, Profesor Ibrahim. Nah, jadi Prof, tadi tantangannya justru ke depan ini akan lebih besar, apalagi di tahun 2024 nanti adalah merupakan tahun politik, tahun demokrasi, pesta demokrasi kita, di mana kadangkala ataupun seringkali politik identitas justru menjadi sebuah senjata pamungkas bagi anggota calon maupun partai dalam mendapatkan simpati ataupun suara rakyat. Ini gimana nih? Sementara di sisi lain kan tidak diperkenankan. Seperti ada aturan KPU ataupun Bawaslu yang mengatakan tidak boleh melakukan kampanye di rumah ibadah dan lain sebagainya, ataupun politik identitas dan lain sebagainya. Gimana nih Pak? Itulah diantara tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh FKUB ke depan di tahun politik itu ya. Satu misalnya soal larangan kampanye di rumah ibadah itu. Kenapa itu dilarang? Pada prinsipnya karena sangat rentan nanti politik itu akan membawa gerbong keagamaan. Politik itu akan membawa nama agama. Nah, dan paling parah lagi nanti ketika membawa nama satu agama, maka dia akan berhadapan dengan agama yang lain. Nah, itu sebenarnya persoalan. Termasuk
soal politik identitas, boleh atau tidak? Banyak pertanyaan soal politik identitas, boleh atau tidak? Kenapa tidak dibolehkan misalnya? Agak sulit sebenarnya untuk melepaskan dari politik itu. Saya Muslim misalnya, tentu saja Muslim ini menjadi bagian dari cara politik saya misalnya ya. Tidak mungkin saya melepaskan baju Muslim itu. Betul. Nah, yang jadi persoalan politik identitas itu ketika dengan identitas tertentu nanti harus berhadapan dengan identitas yang lain, apalagi dengan saling menyerang. Nah, itu persoalan di situ ketika saling menyerang antara saling identitas A gitu ya. menjelekkan identitas yang lain, A menyerang identitas yang lain. Di sini rusaknya politik identitas dan tadi larangan kampanye di rumah ibadah itu. Jadi sesungguhnya agama itu kan sesuatu yang sangat luar biasa nilainya. Nilai ketuhanannya, nilai kemanusiaan itu luar biasa. Tapi ketika itu nanti masuk pada ranah politik tertentu, dibawa untuk kepentingan politik tertentu, kan dia sudah mulai memilah nanti. Ini agama saya atau bukan. Kalau bukan agama saya maka tidak lagi menjadi bagian dari nilai yang diperjuangkan. Nah, kan di situ jadi rusaknya gitu. Padahal tidak satupun agama yang mengajarkan kebencian dengan manusia yang lain. Semua agama pasti mengajarkan tentang kebaikan dengan semua orang misalnya. Nah, tapi karena politik tadi bisa saja nanti akan menempatkan orang di luar dirinya menjadi tanda kutip misalnya musuh. Musuh yang harus berlawanan. Nah, itu saya kira yang merusak kenapa pemerintah punya kebijakan untuk melarang kampanye di rumah ibadah. Pemerintah melarang politik identitas karena berpotensi untuk menempatkan orang lain yang berbeda dengan dirinya itu sebagai lawan, sebagai musuh yang diserang atau mungkin dibuat black campaign, dibuat apa segala macam ya. Itu yang merusaknya di situ. Iya. Oke, melihat bahwasanya ini berkaitan dengan agama, berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Apakah dalam beberapa kali pesta demokrasi FKUP dilibatkan juga atau belum pernah dilibatkan? Ya, secara regulasi yang saya tahu ya, mungkin kalau saya salah berarti ada regulasi yang saya belum pahami. Secara regulasi tidak ada yang mengatur misalnya keharusan melibatkan FKUB. Tetapi dalam bentuk koordinasi, sinergisitas itu selalu dibangun dari tingkat pusat sampai daerah. Misalnya bagaimana KPU bersinergi dengan KPU pusat bersinergi dengan FKUB. Kemudian Bawaslu bersinergi dengan FKUB dan seterusnya. Jadi sinergi itu yang dibangun. Karena justru kan akan lebih mudah ya, Prof, kalau menurut saya. Misalnya gini, di FKUB ada perwakilan dari 6 agama, dan bukan satu loh ya. Ada beberapa orang dan disesuaikan dengan presentasi masing-masing. Kan akan lebih mudah sebenarnya. Daripada kita harus meng-create lagi, bikin lagi tim baru. Ini kebanyakan Pokja ataupun timnya. Kalau FKUB itu kan FKB panggil sekian orang itu selesai kan? Ya, betul. Jadi selama ini ada pernah itulah yang dilakukan selama ini. Jadi sinergisitas antar kelembagaan itu. Jadi kayak kemarin di awal periode saya di sini misalnya saya langsung dilibatkan ikut dalam Rakornas, Rapat Koordinasi Nasional. Nah, di situ ada FKUB-nya, ada pemerintah dengan Kementerian Dalam Negeri itu, kemudian ada KPU-nya, ada Bawaslu-nya, ada TNI, Polri-nya, itu bersinergi untuk membicarakan tentang bagaimana membangun pemilu 2004 yang aman, damai gitu. Whole package ya semuanya ada ya. Jadi sinergisitas itu yang dibangun. Sinergisitasnya betul. Dan kalau kita melihat nih, Prof, di Kalimantan Barat sendiri membaca peta di Kalimantan Barat yang walaupun memang tidak begitu banyak pemilih tetapi merupakan bagian daripada pesta demokrasi itu sendiri. Kira-kira harapannya di 2024 mendatang ini apa nih dari FKUB nih mengenai bahwa pesta demokrasi itu betul-betul menjadi pesta bagi masyarakat Kalimantan Barat? Harapannya? Ya, itu jadi tentu saja kita punya harapan yang sama bahwa pemilu itu menjadi pesta kita bersama, sesuatu yang sebuah proses yang akan mengantarkan pada kemajuan kesejahteraan semua umat, semua agama di Kalimantan Barat,
bukan menjadi awal bagi konflik antar umat di Kalimantan Barat. Itu harapan kita bersama. Karena itu kita harus mengawal ini sejak dari prosesnya. Proses ini harus berjalan dengan baik. Proses ini harus berjalan sesuai konstitusional yang baik, sehingga dengan begitu kita bisa berharap pada hasil yang juga baik. Nah, ini saya kira FKUB komitmen untuk berkontribusi dalam proses ini, dan saya kira ini juga mesti jadi komitmen semua kita, semua elemen bangsa, semua kelembagaan jangan sampai terjadi kadrun cebong jilid 2 ya Bang ya. Ya, jangan sampai. Sudah itu ya. Oke. Dan berikutnya juga kalau kita lihat bahwasannya begitu melihat bahwa ada peluang yang cukup luar biasa terjadinya konflik itu sendiri, dengan harapan ya dengan kesadaran masyarakat dibarengi dengan FKUB tentunya bisa dilibatkan dalam hal ini untuk bisa memberikan penanganan dini ya, pencegahan dini terjadinya konflik itu sendiri. Nah, di 2024 juga harapannya bahwa akan terjadi pemilihan pemimpin-pemimpin yang memang betul-betul memberikan visi dan misi buat kemajuan bangsa ataupun masyarakat di Kalimantan Barat ya Bang. Nah, Bang, keberadaan FKUB penting, tapi baru dinaungi oleh payung hukumnya itu PBM. Jadi peraturan bersama menteri. Sebenarnya kan lebih cantiknya itu kalau ada PP, Perpres atau undang-undang ya sebenarnya. Ini harapan ke depan. Dan kita bisa melihat, dan kita juga lihat bahwa konflik antar umat beragama itu seperti api dalam sekam. Bisa aja tenang, tapi ternyata di dalam artinya keberadaannya memang ini ad hoc atau memang sudah harus ada terus nih. Harus ada, saya kira. Langkahnya ke sana, bahwa ini kelembagaan yang harus ada, bukan ad hoc. Karena kepentingan soal keragaman ini kan bukan ad hoc. Iya, itu tadi, karena belum tentu. Oh, tenang, sudah selesai, nggak bisa ya. Jadi keragaman bukan ad hoc. Kemudian hubungan antar agama, antar umat beragama itu juga sangat dinamis. Jadi karena itu FKUB bukan ad hoc. Hanya saja misalnya sekarang dasar hukum kita memang masih lemah, baru sebatas PBM. Karena itu ada upaya-upaya yang sedang dilakukan, dan ini kabar baik yang terus kita amini dan kita tunggu hasilnya. Di pusat sedang proses untuk perubahan, meningkatkan legal formal dari PBM ini menjadi Perpres. Dan kabarnya ini draftnya sudah tinggal menunggu tanda tangan akhir, itu ya informasi di Rakornas kemarin untuk Perpres. Nah, kalau Perpres ini keluar tentu saja akan sangat membantu bagi kinerja dan keberadaan FKUB. Betul. Termasuk mungkin dari sisi anggaran segala macam. Kan beda, kalau PBM ini kan sifatnya hanya sebuah saran saja pada pemerintah daerah, gunakan anggaran yang ada di semampu daerah, kan hanya begitu. Tapi kalau Perpres nanti kan tentu sudah bicara sampai pada detail anggaran segala macam. Padahal kalau kita lihat bahwasanya kalau berdasarkan undang-undang itu lebih bagus lagi ya, karena walau bagaimana juga itu juga diatur dalam undang-undang dasar kan, pasal 29, kerukunan hukum beragama bukan bagian daripada undang-undang dasar. Artinya sebenarnya bisa lebih tinggi lagi. Jadi benar-benar ke depan harapannya bahwa ini akan lebih tinggi lagi menjadi undang-undang. Oke, untuk ini Prof, untuk warga masyarakat Kalimantan Barat, khususnya buat rekan-rekan generasi muda juga, generasi milenial yang mungkin juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan di media sosial yang pastinya juga mungkin secara langsung atau tidak langsung terlibat juga dalam bagaimana menjaga kerukunan umat beragama di Kalimantan Barat. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada mereka, Prof? Ya, saya kira di era keberlimpahan informasi dengan kebebasan media komunikasi hari ini, saya mengajak semua kita, apalagi generasi-generasi milenial yang sangat akrab dengan teknologi media, mari perkuat komunikasi yang inklusif itu, komunikasi yang terbuka dengan keragaman dan perbedaan itu. Kemudian jalani prinsip-prinsip kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu yang juga sadar bahwa ada orang lain yang juga punya kebebasan. Jadi jangan sampai pernah dengan alasan bahwa kita punya kebebasan berekspresi, berpendapat, kemudian kita semau saja berekspresi, berpendapat di media, berkomunikasi di media, tapi kita tidak pernah memikirkan bahwa apa yang kita sampaikan itu menyinggung kebebasan orang lain. Nah, itu yang harus dipikirkan, harus dijadikan pegangan oleh siapapun sekarang komunikasi di media seperti itu. Nah, yang ketiga,
mari kita perbanyak komunikasi-komunikasi yang lebih toleran dengan perbedaan, karena kita tidak bisa hidup sendiri, dan faktanya memang kita tidak hidup sendiri dalam satu warna. Kita hidup dengan banyak orang, dengan berbagai warna etnik, warna budaya, warna agama. Nah, semua itu harus menjadi bagian yang kita sadari sebagai bagian dari diri kita, yang juga harus dihormati dalam bentuk apapun bentuk komunikasi yang kita lakukan. Itu menurut saya penting untuk dilakukan oleh semua kita, dan terus terang literasi komunikasi media itu sangat diperlukan untuk menjaga kerukunan. Karena itu periode saya sekarang di FKUB, program pertama saya adalah empowering website itu. Jadi penguatan empowering media sosial for harmony. Jadi penguatan media komunikasi untuk harmonisasi antar ini. Itu program pertama dan utama saya. Karena itu kami memperkaya dari sisi komunikasi media, website diperkaya dengan program-program kerukunan, wacana tentang kerukunan. Ada websitenya, Pak? Ada website FKUB. Yang Kalbar ada juga? Iya, yang Kalbar. Oh, Kalbar ya? Kalbar. Jadi bisa kunjungi di https fkub-kalbar.org.id. .org.id. Oke. Di situ itu kampanye kerukunan kita di media. Artinya memang juga menggunakan media digital, bukan hanya media mainstream untuk melakukan sebuah literasi, promosi maupun edukasi ya kepada masyarakat. Nah, kemudian seandainya Prof, misalnya ada masyarakat yang ingin mengundang ataupun meminta literasi dari FKUB, apakah bisa direct atau menunggu program? Bisa ya? Bisa, sangat bisa. Jadi kita selalu berupaya, siapapun dari masyarakat manapun, dari kalangan manapun yang meminta keberadaan kita, memerlukan keberadaan kita dalam konteks menjaga kerukunan program FKUB itu, kita selalu berusaha untuk penuhi. Dari 21 anggota itu saya selalu distribusikan siapa yang kesini, siapa kesini. Prinsipnya harus dipenuhi. Kantornya di mana? Di Dr. Sutomo, nomor di Jalan 50. Dr. Sutomo. Dr. Sutomo. Dari Dr. Sutomo, nomor 50. Nomor 50. Oke, jadi masyarakat bisa datang ke sana, atau mungkin bisa akses website juga ada. Di website ya? itu ada email, ada nomor kontak, ada pengaduan. Ya, jadi bisa saja, termasuk mungkin masyarakat yang melaksanakan kegiatan-kegiatan antar umat beragama yang siap kita publikasi. Di situ juga bisa untuk kita publikasikan di website itu. Ya, terima kasih Prof. Jazakallah khair. Sama-sama. Terima kasih sekali. Sampaikan salam buat saudara-saudara kami, saudara kita yang ada di FKUB, tetap semangat dalam menjalankan tugas. Sekali lagi, hasil tidak akan mengkhianati proses. Yes. Sehingga mudah-mudahan sekarang masih menjadi amal, kedepannya adalah penghargaan dari baik penghargaan dari masyarakat, pemerintah maupun negara. Ya, jazakallah, terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, pastinya bagi Anda yang mungkin punya permasalahan mengenai kerukunan hidup beragama, bisa menghubungi FKUB Kalbar ataupun FKUB di masing-masing wilayah kabupaten kota. Yang pasti, mari kita jaga kerukunan hidup beragama di dunia ini khususnya, wabil khususnya lagi di Kalimantan Barat. Karena apa? Ini bisa menjadi modal dasar bagi kita dalam pembangunan di Kalimantan Barat yang pastinya yang terus harus kita jalankan, apalagi ke depan kita akan menjadi kota ataupun provinsi penopang dari adanya ibu kota negara Republik Indonesia Baru IKN Nusantara, yang pastinya kita harus lakukan pemberdayaan agar Provinsi Kalimantan Barat menjadi provinsi yang lebih baik ke depannya. Saya Iwan Kurniawan pamit undur dari hadapan Anda, yang pastinya kita berjumpa lagi di Forum Kalbar mendatang dengan topik tema yang sungguh sangat memikat untuk kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Waalaikumsalam.